Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke bab 2 ya. Jadi untuk bab 2 di matematika peminatan kita ke logaritma. Ini ya. Nah, apa sih sebenarnya logaritma itu? Jadi di sini logaritma itu sebenarnya kebalikan dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Eksponen ya. Berarti ini adalah kebalikan dari eksponen. Nah, kebalikan dari eksponen itu pengertian lebih mudah ya. Nah, nanti penggunaannya apa? Ini itu biasanya operasi untuk menyederhanakan. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, ini penggunaannya apa? Untuk menyederhanakan. Ada yang disederhanakan yaitu operasi untuk menyederhanakan operasi hitung. Nah, operasi hitungnya itu macam-macam. Ada hitung kali, kemudian bagi, kemudian pangkat gitu ya, sama akar. Nah, itu aja yang jelas gunanya untuk menghitung gitu aja ya. Matematika kan memang menghitung. Sekarang definisi. Apa sih definisi dari logaritma? Jadi karena ini adalah kebalikan dari akar, bentuk pangkat, berarti kita ambil dari bentuk pangkat. Misal A pangkat N sama dengan B. Itu kita bisa tuliskan menjadi A log B pangkat N. A log B pangkat N itu kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, A pangkat berapa, nah sama dengan B. Jadi berapanya itu adalah N. A pangkat berapa sama dengan B. Nah, itu kalau bahasa kita ya. Nah, cuma kalau bahasanya ya seperti ini, A log B sama dengan N. Nah, di sini ada syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya itu seperti syarat numerik biasa. Syarat numerik biasa itu A harus lebih dari 0. A itu siapa? A itu adalah bilangan pokok, atau kita katakan sebagai bilangan basis dari logaritma. Kemudian A itu tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Terus B itu juga harus lebih dari 0, di mana B adalah bilangan numerusnya. Nah, bilangan numerus yang dicari nilai logaritmanya. Nah, itu adalah B. Kemudian kalau N itu adalah hasil ya. Hasil logaritma. Itu mungkin keterangan yang bisa diambil dari bentuk umum A log B sama dengan N. Ini ya. Nah, ini bentuk pangkatnya secara definisi. Sudah, terus sekarang kita ke contohnya saja biar lebih paham maksudnya logaritma itu seperti apa. Misal gini, saya punya 2 log 4. Itu berapa? Kalau misalkan kita ambil pengertiannya tadi, A pangkat berapa sama dengan B. 2 pangkat berapa sama dengan 4. Ya pangkat 2. Ya enggak? Ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dia lagi, misal 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa biar jadi 16? Kita coba hitung. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Oh, berarti 2 pangkat 4. Maka jawaban lognya adalah 4 gitu ya. Ini kalau kita tuliskan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kita cari adalah pangkatnya ini yang jadi jawaban di sini. Nah, gitu ya. Itu pengertian logaritma secara definisi. Nah, ini kalau soalnya sederhana seperti ini. Bagaimana kalau soalnya 2 log 32 per misal 16. 32 per 16 kan 2. Oh ya udah 1 ya berarti ya. Oke, sederhana lagi coba 27 log 9. Nah, 27 biar jadi 9 itu pangkat berapa? Kan susah.
Nah, maka kalau yang seperti ini kita mungkin tidak bisa selesaikan secara langsung dengan pengertian. Terus pakai apa? Kita pakai yang namanya sifat-sifat logaritma. Jadi kita punya sifat-sifat yang mungkin bisa kita selesaikan nanti untuk menyelesaikan soal yang model seperti ini. Itu ya, langsung saja kita ke sifat-sifat logaritma biar lebih cepat gitu ya. Yang pertama, yang sederhana saja, misal A log A. Pastilah berapa A log A? A log A itu A log A 1. Berapa pangkat berapa? A pangkat berapa biar jadi A? 1. Ya kan? Kenapa? A pangkat 1 sama dengan A. Lagi yang kedua, yang sederhana dulu ya. A log 1. Nah, itu 0. Kenapa? A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat yang ketiga, A log A pangkat N. Nah, ya jelas N. Kita tadi nyari pangkatnya kan? Karena A pangkat berapa? A pangkat N sama dengan A pangkat N. Ini udah kan? Berapa pangkat berapa? Selesai. Nah, ini untuk yang sifat-sifat sederhana. Sekarang kita ke sifat lain. Sifat lain di logaritma. Berarti ini sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat adalah misal kamu punya A log B dikali C. A log B dikali C itu menjadi A log B ditambah A log C. Nah, itu akan berlaku sama untuk sifat yang kelima, A log B dibagi C. Kalau dikali itu jadi ditambah. Kalau dibagi nanti otomatis menjadi dikurang. Nah, untuk sifat ini, dua sifat itu, coba kita ambil contoh dulu. Misal saya punya 2 log 3. Saya tambah 2 log 36. Kemudian dikurangi 2 log 18. Gitu ya, coba ya. Ini 2 log 3 kita nggak tahu 2 pangkat berapa bisa jadi 3, kan susah. 2 pangkat berapa bisa jadi 36, kan juga susah. 2 pangkat berapa biar jadi 18 tambah susah gitu kan. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan sifat yang di sini. Syaratnya menggunakan sifat itu, dia mempunyai bilangan pokok yang sama yaitu 2. Karena dia mempunyai bilangan pokok yang sama yaitu 2, tinggal kita terapkan 3 ditambah kali gitu kan, dikurang bagi, itu selesai. Kita coret yang sekiranya bisa dicoret ya kan. Berapa yang dicoret ini ya? Berapa yang dicoret ini? Ini sama ini gitu. Ini berapa? 2. Ya, 3 ke log 2. Nah, ini kita ganti saja ya biar sederhana, 6 we. Nah, ini 6. Nah, kalau misalkan ini 36, kemudian di sini adalah ini ketemunya 2 log 12. Nah, 2 log 12 itu juga belum sederhana, ya kan? Nah, terus bagaimana ini supaya ketemu? Ini sudah sederhana, paling tidak kita sudah menyederhanakan bentuk 2 log sekian ini menjadi satu bentuk. Gitu ya. Nah, misalkan kita punya contoh lain yang kedua, 2 log, misal 2 log 12 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Nah, ini juga sama berlaku karena bilangan pokoknya sama-sama dengan 2. Nah, ini bisa jadi sederhana. Sederhananya 12 dikali 3 dibagi 9. Nah, ini dicoret 3, dicoret 4. Sisanya berarti 2 log 4. Oh, kalau ini bisa 2 log 4, 2 pangkat berapa jadi 4 pangkat 2. Selesai. Oh, jawabannya 2 gitu ya. Jadi sifat itu bisa untuk menyelesaikan, paling tidak bisa juga untuk menyederhanakan gitu ya. Itu sifat kelima. Sekarang sifat keenam.
Sifat keenam, kalau misalkan A log B pangkat C. Nah, pangkatnya ini bisa pindah ke depan. C A log B. Nah, gitu ya. C A log B. Nah, sekarang kalau misalkan kita selesaikan dengan soal bagaimana? Misal punya 3 log 81. Kalau kita ambil pengertian biasa, 3 pangkat berapa sama dengan 81? Pangkat 4 kan? Nanti jawabannya 4. Kalau kita selesaikan dengan sifat ini, 3 log 81 itu 3 pangkat 4. 4-nya ke depan, sisanya 3 log 3. Sifat tadi 3 log 3 itu 1. Oh, gitu ya. Oke, lagi. Misal ada soal gini, 4 log 1/16. Nah, 16 itu 4 pangkat 2. Tapi karena seper, jadinya 4 pangkat min 2. Sifatnya yang ke-6, min 2-nya ke depan, 4 log 4. 4 log 4, 1 ketemu min 2. Gitu ya, itu untuk sifat yang ke-6. Jadi, pangkatnya ke depan. Oke, sifat yang ke berapa tadi? 5 sama ke-4 ini ya. Oke, kita ke sifat yang ke-7 ya. Sifat yang ke-7, kalau misalkan kamu punya bukan soal ya, A log B itu bisa sama dengan, dipisah ya, log B, log belakang dulu, baru log yang depan A, sini dikasih bilangan yang sama, yaitu C. Itu ya, oke. Terus contohnya bagaimana? Biar lebih jelas ke contoh. Saya punya 0,25 log 16. Nah, ini saya pisah ya, log belakang dulu dibagi log depan, 0,25. Ini bilangan yang masuk, jadi bilangannya nggak sembarang ya, kita kira-kira dulu. 16 itu 2 pangkat, oh berarti sini 2. Nah, kita selesaikan, 16 itu 2 pangkat 4. 0,25 itu 1/4. Nah, 1/4 sendiri itu 2 pangkat juga. Pangkatnya 2, tapi karena 1 min 2. Sifat tadi 4-nya ke depan, 2 log 2. Pangkatnya ke depan, 2 log 2. Coret boleh. Min 2. Selesai ya. Itu untuk contoh sifat ke-7. Sekarang sifat ke-8. Sifat ke-8, misal saya punya A log B. Di sini dikali B lagi, tapi beda. Ini sebagai bilangan basis, ini nomor rusnya. Log C. Nah, ini melebur ya. Jadi B di sini bisa saling menghilangkan menjadi A log C. Itu untuk sifat yang ke-8. Gitu ya. Sekarang ke contohnya dulu. Contohnya misal saya punya 3 log berapa? 5 gitu ya, sederhana ya. Nah, 5 log 27. Nah, ini melebur ya. Nah, gitu aja. Sisanya 3 log 27. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, 3-nya ke depan, 3 log 3. 3 log 3, 1 ketemu 3. Nah, gitu kan. Itu untuk sifat ke-8. Sifat ke-9. Sifat ke-9 ini ada hubungannya dengan pangkat. Jika bilangan pokoknya berpangkat M, bilangan numerusnya berpangkat N, maka pangkat dari masing-masing ini bisa diambil dengan catatan yang di belakang di atas, yang depan di bawah. Sisanya A log B, ayamnya berkokok. Gini ya. Oke. Ini kita ke contoh. Tadi ada soal di awal 27 log 9. 27 itu bisa 3 pangkat 3. 9 3 pangkat 2. Karena semuanya berpangkat, pangkatnya bisa diambil. Yang belakang di atas, yang depan di bawah. 3 log 3. Loh, 3 log 3 berapa? 1. Ketemu 2/3. Tuh, selesai ya. Jadi yang tadi di awal bisa diselesaikan. Itu sifat ke-9. Sekarang sifat yang terakhir, jadi ada 10 ya. Sifat ke-10, A berpangkat logaritma. Nah, logaritma adalah A log B. Ini melebur ya, A di sini sama di sini melebur, jadi jawabannya adalah BE, maaf.
gitu ya. Nah, kita ke contoh sederhana lagi, misal punya 5 log 3. Nah, ini 5-nya melebur jadi 3. Atau contoh lain 4 2 log 3. Loh, ini enggak sama, tapi bisa dibuat sama karena 4 bisa jadi 2. 2 pangkat 2 log 3. Nah, kalau kamu ingat sifat yang tadi, 2 ini bisa ke belakang, karena yang di belakang bisa ke depan. Maka 2 log 3 ini dapat angka 2. 2-nya melebur, sisanya 3 pangkat 2. 9. Itu ya. Oke, jadi kita punya 10 sifat. Monggo, sifatnya itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal logaritma. Itu ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.